Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Lunas yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai renungan malam ini, mari luangkan waktu sejenak untuk menekan like. Tulis doa terbaikmu di kolom komentar, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang sedang berjuang keluar dari lilitan hutang ikut mendapatkan ketenangan. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Titik Lunas, karena di sini kita belajar bersama tentang sabar, ikhlas, dan menemukan cahaya di tengah gelapnya ujian finansial. Sekarang, mari kita mulai dengan hati yang tenang dan pikiran yang lapang, mendalami tema hari ini, hikmah tersembunyi di balik hutang. Luka yang membuka jalan cahaya. Kadang, sesuatu yang kita anggap musibah adalah cara Allah membuka pintu yang tidak pernah kita duga. Hutang mungkin membuat langkah terasa berat, malam terasa panjang, dan nafas terasa sesak. Tapi di balik semua itu, ada pelajaran besar yang sedang Allah bisikkan. Bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan, dan hati yang bergantung pada dunia tak akan pernah benar-benar tenang. Ujian hutang bukan sekedar tentang uang, tapi tentang arah, kemana hati kita bergantung saat segalanya terasa sulit. Menemukan diri di titik terendah. Pernahkah kamu menyadari bahwa justru di saat terpuruk kita lebih dekat pada doa? Ketika dompet kosong, ketika telepon penagih datang bertubi-tubi, ketika mata memandang penuh cemas pada keluarga yang menunggu, di sanalah Allah hadir paling nyata. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menuntun kita kembali kepadanya. Terkadang Allah menjatuhkan kita bukan untuk menghancurkan, tapi agar kita menunduk dan belajar sujud lebih lama. Hikmah pertama, menemukan makna kesabaran. Hutang mengajarkan kesabaran yang tidak diajarkan oleh buku manapun. Ia menguji keimanan, melatih keikhlasan, dan membentuk kedewasaan jiwa. Ketika semua jalan terasa buntu, saat hanya doa yang tersisa, disitulah kita belajar bahwa sabar bukan berarti diam, tetapi tetap berusaha sambil mempercayai waktu Allah yang sempurna. Hikmah kedua, melatih tawakal sejati. Banyak orang berkata, "Aku bertawakal," tapi hatinya masih takut kehilangan. Hutang mengajarkan kita apa itu tawakal sejati. Menyerahkan segalanya kepada Allah tanpa kehilangan semangat untuk berusaha. Karena tawakal bukan pasrah, melainkan percaya bahwa hasil terbaik hanya datang saat niat, ikhtiar, dan doa menyatu dalam kesungguhan. Maka, jangan malu untuk terus meminta. Jangan lelah untuk terus melangkah. Allah melihat setiap air mata dan setiap usaha kecil yang kita lakukan. Hikmah ketiga, membersihkan hati dari kesombongan. Sebelum terlilit hutang, mungkin kita pernah merasa kuat, merasa cukup, merasa tidak perlu bantuan siapapun. Lalu Allah uji dengan kekurangan. Tiba-tiba semua yang dulu kita banggakan menghilang. Bukan karena Allah ingin mempermalukan, tapi agar kita belajar rendah hati. Hutang seringkali menjadi cara lembut Allah menghapus kesombongan dan menggantinya dengan hati yang lembut, yang tahu bagaimana rasanya butuh pertolongan. Hikmah keempat, menguatkan ikatan keluarga. Terkadang, hutang membuat sebuah keluarga diuji habis-habisan. Ada pertengkaran kecil, kesalahpahaman, bahkan rasa saling menyalahkan. Namun jika dijalani dengan iman, ujian itu justru memperkuat ikatan di antara mereka. Karena ketika harta berkurang, yang tersisa adalah kasih sayang, doa, dan pengertian. Itulah momen ketika kita sadar, keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tetapi seberapa kokoh hatimu dalam menghadapi badai bersama. Hikmah kelima, mengenal arti nikmat yang sebenarnya. Sebelum terlilit hutang, mungkin kita biasa makan enak, belanja tanpa pikir panjang, dan jarang mengucap syukur. Tapi, ketika diuji, setiap suapan nasi terasa berharga, setiap bantuan terasa istimewa, setiap hari tanpa penagih terasa seperti anugerah luar biasa. Hutang mengajarkan kita, nikmat bukan soal jumlah, tapi tentang rasa cukup yang tumbuh dari hati yang bersyukur. Hikmah keenam,
didekatkan dengan orang soleh. Dalam perjalanan mencari solusi, kadang Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang luar biasa. Ada yang menasihati dengan lembut, ada yang membantu tanpa pamrih. Ada pula yang mendoakan diam-diam di sepertiga malam. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa kita tidak sendiri. Ujian hutang menjadi jembatan yang mempertemukan hati-hati baik dalam satu lingkaran doa. Hikmah ketujuh, menemukan ketenangan dalam ibadah. Sebelum diuji, mungkin kita sholat karena rutinitas, berdoa karena kewajiban, dan berzikir hanya di waktu luang. Namun, saat tekanan hidup datang, doa menjadi pelarian yang paling menenangkan. Kita mulai menangis dalam sujud, bukan karena takut kehilangan harta, tapi karena takut kehilangan kasih sayang Allah. Dan disitulah, jiwa menemukan kedamaian yang tak bisa dibeli oleh uang. Hikmah ke-8, diajarkan untuk mengatur dan merencanakan. Hutang juga menjadi guru yang keras, tapi jujur. Ia memaksa kita belajar disiplin, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta memahami nilai dari setiap rupiah yang kita keluarkan. Mungkin dulu kita boros, tapi kini setiap keputusan finansial disertai doa dan pertimbangan. Allah sedang melatih kita agar kelak ketika kelunasan datang, kita menjadi pribadi yang lebih bijak dan penuh. Hikmah ke-9, menjadi lebih peka terhadap sesama. Sebelum kita merasakan kesempitan, mungkin kita tidak begitu peduli pada orang lain. Namun setelah merasakan beratnya beban hutang, kita mulai memahami betapa sakitnya hidup di bawah tekanan. Dari sana lahir empati. Kita jadi lebih lembut menilai, lebih hati-hati berbicara, dan lebih cepat menolong tanpa menghakimi. Karena ternyata, ujian yang kita alami bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang bagaimana kita belajar memahami orang lain. Hikmah ke-10, didekatkan dengan rezeki yang tak terduga. Ada kalanya ketika semua usaha terasa buntu, Allah mengirimkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin lewat seseorang yang tiba-tiba menawarkan pekerjaan, peluang bisnis kecil yang ternyata berkembang, atau bahkan doa seseorang yang diam-diam membawa jalan keluar. Hutang bisa menjadi sebab datangnya rezeki, bukan karena jumlahnya, tapi karena hati yang tunduk memohon penuh keyakinan. Ketika keyakinan tumbuh, jalan keluar mulai tampak, meski perlahan, tapi pasti. Hikmah ke-11, diuji agar tidak terlena dunia. Seringkali Allah mengguncangkan kenyamanan kita dengan ujian, bukan karena Allah benci, tapi karena Dia rindu. Rindu agar kita berhenti sibuk mengejar dunia dan kembali mengingat bahwa semua ini hanya sementara. Hutang membuat kita berhenti sejenak, merenung, dan bertanya, untuk apa sebenarnya aku hidup? Dan dari pertanyaan itulah lahir kesadaran bahwa tujuan hidup bukan menimbun harta, tetapi menumbuhkan iman. Hikmah ke-12, Allah menghapus dosa lewat ujian. Tak ada ujian tanpa hikmah. Bahkan dalam hutang, Allah memberikan kesempatan untuk menghapus dosa-dosa yang lalu. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dalam kepasrahan, setiap langkah kecil untuk bangkit, semuanya menjadi saksi cinta Allah pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim tertimpa kelelahan, kesedihan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bersabarlah, karena mungkin hutangmu bukan kutukan, tapi cara Allah memuliakanmu dengan ampunan. Hikmah ke-13, mengajarkan arti ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas bukan berarti tidak sedih. Ikhlas adalah tetap berusaha meski hati terluka, tetap percaya meski jalan terasa gelap. Hutang mengajarkan kita menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Kita belajar mengucap Alhamdulillah,
bahkan ketika hasil belum terlihat. Itulah bentuk tertinggi dari ikhlas. Percaya pada waktu dan kehendak Allah, meski tidak selalu kita pahami sepenuhnya. Hikmah ke-14, belajar mengandalkan Allah sepenuhnya. Saat tak ada lagi tempat bergantung, saat semua pintu terasa tertutup, di sanalah kita akhirnya benar-benar bersandar hanya kepada Allah. Ujian hutang menyingkirkan ketergantungan pada manusia dan menumbuhkan keyakinan bahwa satu-satunya penolong sejati hanyalah Dia. Kadang, Allah membuat kita kehilangan pegangan agar kita tahu bahwa genggamannya tidak pernah lepas. Hikmah ke-15, melatih syukur dalam keterbatasan. Aneh tapi nyata, kadang justru ketika kita kekurangan, hati menjadi lebih pandai bersyukur. Dulu mungkin kita tidak pernah sadar bahwa bisa makan hari ini saja sudah rezeki besar. Bahwa masih punya tempat berteduh adalah anugerah luar biasa. Ujian hutang mengajarkan kita melihat hal-hal kecil sebagai karunia yang besar. Dan itulah yang membuat hidup kembali bermakna. Hikmah ke-16, menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Ketika kita mampu melewati masa sulit dengan iman, dengan kesabaran, dan dengan tetap menjaga akhlak, maka kisah kita akan menjadi kekuatan bagi banyak orang. Jangan pernah malu dengan masa lalumu. Luka dan perjuanganmu hari ini bisa menjadi penyembuh bagi hati orang lain besok. Karena kadang Allah membiarkan kita jatuh, agar saat kita bangkit, banyak jiwa ikut terangkat. Hikmah ke-17, saatnya menatap masa depan dengan harapan baru. Setelah semua pelajaran ini, Allah ingin kita berjalan lagi. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan baru. Hutang bukan akhir hidup, melainkan halaman baru untuk memulai kehidupan yang lebih sadar, lebih sederhana dan lebih berkah. Jangan pernah ragu, karena setiap langkah kecil menuju perbaikan akan selalu dicatat sebagai amal oleh Allah. Hikmah terakhir, dari ujian menjadi jalan pulang. Ketahuilah, sahabat titik lunas, setiap hutang, setiap air mata, setiap doa yang kau ucapkan dalam diam, semuanya didengar oleh Allah. Mungkin belum lunas hari ini, mungkin belum lapang sepenuhnya, tapi yakinlah, setiap detik kesabaranmu sedang menulis kisah indah di sisinya. Jangan menyerah, teruslah berdoa, berusaha, dan memperbaiki niat. Karena di balik setiap ujian, selalu ada hikmah yang mengembalikan kita kepada kasih sayang Allah yang tak terbatas. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halalmu dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu dari selainmu. Ya Allah, lapangkan hati kami yang gelisah, kuatkan langkah kami yang goyah, dan berikanlah kami jalan keluar terbaik dari setiap hutang yang membelenggu hidup kami. Jadikan ujian ini bukan hukuman, tetapi penghapus dosa, penyuci hati, dan jalan menuju ke lapangan rezeki yang penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin.